Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas 6 saham yang akan membagikan dividen di awal Desember 2023 ini guys ya. Nah tentunya ini adalah dividen interim. Untuk dividen final nanti kita akan bahas juga guys ya di video kali ini. Jadi teman-teman simak video ini sampai habis ya agar gak ketinggalan informasi lainnya. Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke guys, disclaimer on guys ya. Ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Oke guys, jadi saham-saham yang akan kita bahas ini adalah saham-saham yang memang cenderung bagi dividen setahun 2 kali, yaitu dividen final dan juga dividen interim guys ya. Sangat cocok untuk dividen investing. Oke guys, saham pertama yang akan kita bahas adalah saham BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk, di mana BBCA ini masuk ke dalam salah satu big cap perbankan atau bank besar yang ada di Indonesia, guys ya. Per hari ini tanggal 1 Desember, hari Jumat, harga saham BBCA ada sedikit penurunan ya 0,28% dan memang harganya hari ini juga bisa naik turun. Ya, untuk saat ini di harga 8.950 ya. Kita akan lihat ya untuk kumulatif debt dividen jumbo BBCA di hari ini ternyata guys ya, di hari Jumat tanggal 1 Desember. Total dividennya 5,2 triliun rupiah atau setara dengan 42,50 rupiah per lembar sahamnya atau 4.200-an per lotnya gitu guys ya. Nah, kita akan lihat untuk pembagian dividen interim BBCA ternyata lebih besar guys daripada dividen interim yang dibagikan di tahun lalu gitu ya. Nah, dividen di tahun lalu itu Rp35 per lembar saham, sedangkan dividen interim di tahun ini mencapai Rp42,5 per lembar sahamnya. Sedangkan ini dividen finalnya ya Rp170 per lembar saham, ini adalah dividen final. Nah, nanti kita akan lihat guys, apakah dividen final saham BBCA di tahun depan akan lebih besar daripada tahun ini. Nanti kita akan bahas juga gitu guys ya, untuk prediksi dividen finalnya. Nah, saham big cap perbankan ya, bukan hanya BBCA ternyata yang akan bagi dividen. Tentunya Bank BRI pun dengan kode saham BBRI akan membagikan dividen interim. Hanya saja untuk jadwal dividennya, kumulatif date, ex-date, dan recording date, serta payment date-nya itu belum dirilis ya guys ya. Jadi kita masih menunggu nih untuk dividen interim saham Bank BRI guys ya. Untuk dividen interim BBCA ini kumulatif date-nya di hari ini. Ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu mungkin ya, Kak, gimana caranya agar saya dapat dividen? Nah, untuk persyaratan agar teman-teman bisa mendapat dividen dari sebuah saham itu adalah minimal teman-teman harus punya sahamnya dan menahannya sampai ke ex-date ya. Jadi batas pembeliannya itu di kumulatif date ini. Ya, batas pembeliannya di cum date, lalu teman-teman tahan sahamnya sampai di ex-date. Nah, itu berarti teman-teman sudah berhak untuk mendapatkan dividennya. Hanya saja untuk dividen yang jumbo gitu guys ya, dengan dividen payout ratio biasanya besar dan dividen yieldnya juga besar, itu memang ada dividen trap. Tapi saya rasa untuk saham BBCA tidak akan ada dividen trap guys ya, paling turun ya beberapa tick aja gitu. Tidak akan ada dividen trap, kenapa? Karena dividennya pun memang tidak terlalu besar gitu ya. Meskipun kalau misalkan kita lihat di tahun lalu ya dividennya ada kenaikan ya dari Rp35 per lembar saham naik menjadi Rp42,5 per lembar saham, which is good ya, ada peningkatan di dividen saham BBCA ini. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada saham Tugu guys ya, atau PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. Perusahaan asuransi yang dimiliki oleh PT Pertamina Persero Tbk ini akan membagikan dividen interim sebesar 90,71 miliar ya, atau setara dengan Rp25,51 per lembar sahamnya. Jadi kisaran di harga 2.500 per lembar sahamnya guys ya untuk dividen interim saham Tugu. Untuk Tugu hari ini sideways aja, kita lihat guys ya di harga 1.140. Kita akan lihat untuk dividennya. Nah, ini untuk kumulatif debt saham Tugu itu di 6 Desember 2023 guys ya. Jadi di minggu depan. Untuk ex-date-nya di tanggal 7 Desember, recording date-nya 8 Desember, dan pembayarannya atau tanggal pembayaran atau payment date itu di 20 Desember 2023 guys ya. Kemarin ya di pertengahan tahun Tugu
Tugu juga membagikan dividen final sebesar Rp78 per lembar saham. Lalu ada stock split juga guys ya, 1:2, itu pun di pertengahan tahun ini di 2023 ya, di sekitaran bulan Mei. Oke guys, Tugu juga sebenarnya menarik ya, tapi karena ini adalah saham BUMN, sebenarnya ada sisi positif dan negatif ya kalau misalkan kita membahas saham BUMN gitu. Sisi positifnya yang saya dapatkan adalah sisi positifnya itu saham-saham BUMN itu mereka dituntut ya oleh menterinya untuk membagikan dividen yang besar. Jadi penerimaan negara ya dari dividen perusahaan itu akan besar gitu ya, terutama pembayaran dari dividen BUMN itu sendiri gitu. Nah, sisi negatifnya di mana di perusahaan BUMN itu kadang-kadang ya ada kasus-kasus yang tidak bisa kita prediksi dan menjadi sisi negatif ataupun sentimen negatif lah untuk sahamnya ya. Jadi ya biasalah guys ya, ada plus minusnya gitu. Nah, tadi sudah kita bahas ya plus minusnya untuk saham-saham BUMN itu seperti apa. Oke guys, kita lanjut guys ya ke saham selanjutnya, ada saham Unilever. Nah, untuk saham Unilever ya per hari ini ternyata ada kenaikan 0,55% ke harga 3.670 ya. Untuk Unilever ini masuk ke dalam indeks syariah dan produknya adalah produk rumah tangga. Kita lihat guys ya, untuk dividen interim saham Unilever dengan kode saham UNVR itu setara dengan 2,4 triliun guys ya. Tapi memang nilainya turun nih dibandingkan dengan dividen interim di tahun sebelumnya guys ya. PT Unilever Indonesia Tbk berencana membagikan dividen interim senilai Rp63 per lembar sahamnya. Itu sekitar 6.300 guys ya per lotnya. Turun ya dari tahun sebelumnya yang di angka Rp69 per lembar saham. Jadi meskipun Unilever ini ternyata dividen interimnya turun jika dibandingkan dengan dividen interim tahun lalu, tapi sejauh ini ya Unilever itu meskipun harganya juga turun, tetapi ternyata masih rutin bagi dividen. Kita akan langsung lihat ya guys ya untuk dividen interimnya. Tanggal cum date-nya itu di 4 Desember 2023, ex date-nya di 5 Desember 2023, recording date 6 Desember dan pembayarannya di 19 Desember 2023 dengan dividen Rp63 per lembar saham atau Rp6.300 per lotnya. Nanti kita akan prediksi juga untuk dividen finalnya. Apakah dividen final di tahun depan akan lebih besar daripada dividen final di tahun 2023 ini? Nanti kita akan lihat guys ya. Kita akan lanjut melihat saham selanjutnya, ada POWR atau PT Cikarang Listrindo Tbk. Ini adalah masuk ke dalam indeks syariah juga, harganya di harga Rp725 per lembar saham ya guys ya per hari ini. Kita lihat untuk dividen interimnya senilai Rp465,81 miliar dan berencana akan membagikan dividen interim setara dengan Rp29,47 per lembar saham. Jadi sekitar 2.900-an per lotnya gitu guys. Nah, untuk POWR ini juga sangat rutin bagi dividen guys ya. Bahkan di tahun pandemi di 2020 itu masih rutin bagi dividen. Teman-teman bisa cek ya. Di sini di tahun 2020 masih rutin bagi dividen setahun 2 kali. Begitupun di tahun 2021, 2022, dan di tahun 2023 ini pun tentunya rutin bagi dividen setahun 2 kali. Nanti kita akan prediksikan guys ya. Karena untuk dividen interimnya ternyata mengalami kenaikan. Di tahun lalu Rp24 per lembar saham. Di tahun ini naik ya dividen interimnya menjadi Rp29 per lembar saham. Tentunya nanti kita akan lihat berapa sih dividen finalnya saham POWR. Karena saham POWR ini juga banyak sekali diincar guys oleh para dividen investing. Gini guys ya, untuk teman-teman yang mungkin bingung dividen investing itu seperti apa sih? Nah, banyak sekali teman-teman yang berpendapat juga ya bahwa dividen investing itu lebih tenang. Kenapa lebih tenang? Karena kenaikan harga sahamnya itu tidak terlalu volatil ya, naik turunnya tidak terlalu, kalau naik tidak terlalu tinggi, turun pun tidak terlalu dalam. Yang menjadi poin plusnya adalah mereka sangat rutin bagi dividen. Dan dividennya itu cenderung naik dari tahun ke tahun gitu guys ya. Jadi ya mereka santai gitu, menabung sahamnya itu santai dengan harga yang tidak terlalu jauh berbeda ya dengan pembelian sebelumnya, ya mereka nabung terus gitu. Ya apalagi kan tadi kita lihat harganya pun tidak terlalu mahal gitu guys ya. Kita akan lanjut ya melihat saham selanjutnya, ada Demas.
Nah, untuk Demas ini belum ada rilis di datanya gitu guys ya, di data sekuritas itu belum rilis. Jadi kita lihat guys ya, memang sudah ada beritanya ya. Untuk Demas, emiten grup Sinarmas atau PT Pura Delta Lestari Tbk dengan kode saham Demas akan membagikan dividen interim untuk tahun buku 2023 senilai 578,37 miliar rupiah atau setara dengan 12 rupiah per lembar sahamnya ya, atau 1.200 per lotnya gitu guys ya. Nah, saham-saham seperti POWR, Demas, lalu banyak lagi saham yang bagi dividen rutin ini memang harganya cenderung tidak terlalu volatil gitu ya. Jadi yang seperti tadi saya jelaskan, tidak terlalu volatil itu dia naiknya tidak terlalu tinggi, turunnya pun tidak terlalu rendah gitu guys ya, tidak terlalu dalam. Nah, jadi ini sangat cocok untuk dividen investing di mana harga sahamnya pun kita lihat Demas harga sahamnya ya murah gitu guys ya. Rp175 per lembar saham atau Rp17.500 per lotnya. Nah, ini bisa menjadi alternatif ya untuk teman-teman yang mungkin gajinya masih UMR gitu guys ya, atau mungkin ada teman-teman yang masih sekolah pengen belajar untuk nabung saham. Nah, saham-saham seperti inilah yang saya rasa cocok gitu guys ya untuk belajar nabung saham. Kita akan dapat dividennya rutin dan harga sahamnya pun cenderung naik dan dividennya juga cenderung naik gitu guys ya. Tapi disclaimer on ya, kembali lagi ini bukan ajakan jual beli saham guys. Nah, jadi kita akan lihat guys ya untuk pembagian dividennya Demas memang belum update ya di sekuritas. Jadi teman-teman tunggu updateannya aja. Tapi memang dari media-media itu sudah memberitakan bahwa Demas akan bagi dividen. Nah, kalau misalkan kita lihat ya dividennya Demas, ternyata Demas itu rutin membagikan dividen setahun 2 kali ya, dari tahun 2017 sampai 2022 itu rutin bagi dividen setahun 2 kali. Ya, jadi teman-teman tidak usah khawatir untuk menabung saham di saham Demas gitu. Kita akan lanjut ya melihat rekap data ya pembagian dividen. Yang pertama ada BBCA. BBCA ini kumdate-nya di 1 Desember. Lalu ada Unilever ya, Unilever di 4 Desember, saham Tugu di 6 Desember, POWR 7 Desember, dan di sini ada updatean dari sekuritas ya, saham Doid akan bagi dividen juga. Tapi sepertinya belum diputuskan nih guys ya dividennya berapa. Nanti kita akan update lagi untuk saham Doid dan juga saham Demas guys ya. Terutama untuk Demas belum ada update juga di sekuritas. Kalau Doid ini belum ada update di media gitu ya. Nah, jadi di sini memang banyak sekali saham-saham yang memiliki fundamental yang cukup bagus, dia pun rutin bagi dividen yang akan bagi dividen di awal Desember ini. Wah, semoga saja di Desember ini bisa menjadi hijau gitu guys ya porto kita, dan saham-saham yang kita pegang juga semoga saja naik, dan kita berharap di Desember ini akan ada window dressing gitu ya agar saham-saham dengan fundamental yang bagus juga bisa mengalami kenaikan. Nah, di sini kita akan memprediksikan dividennya guys ya untuk dividen final yang akan dibagikan di tahun 2024 nanti dari saham-saham yang sudah kita bahas. Nah, ini guys ya untuk dividen. Ya, prediksi dividen final saham BBCA. Karena kita mengambil guys ya untuk dividen payout ratio-nya di tahun lalu itu sekitar 60%-an. Jadi dividen full-nya berpotensi Rp236 per lembar saham dengan dividen yield 3%. Ya, diambil dengan dividen interim yang akan dibagikan di Desember ini, maka dividen finalnya berpotensi sebesar Rp194 per lembar sahamnya. Lalu saham Tugu, ya untuk dividen full-nya diprediksi mencapai Rp169 per lembar saham dengan dividen interim Rp25 yang akan dibagikan bulan ini, maka dividen finalnya itu berpotensi sekitar Rp144 per lembar saham dengan dividen yield 15% guys ya. Lalu saham Unilever. Unilever ini yang saya kagum adalah ternyata dividen payout ratio-nya itu dia biasanya membagikan 99%. Ya, teman-teman bisa cek datanya di RTI Bisnis. Jadi dividen interim yang dibagikan itu ya baru 43%-nya aja yang dibagikan sebagai dividen interim guys ya. Nah, di sini full dividennya 145, dividen interim Rp63 per lembar saham, maka dividen finalnya berpotensi Rp82 per lembar saham. Which is good ya untuk BBCA dan Unilever diprediksikan dividennya akan naik guys di tahun depan. Begitu juga dengan saham Tugu guys ya. Kita lihat dengan saham POWR. POWR ini rata-rata yang membagikan
dividen interim 95%. Sorry guys, dividen payout ratio 95%. Maka dividennya itu fullnya Rp93 per lembar saham dengan dividen interim yang akan dibagikan Rp29 per lembar saham dan dividen finalnya Rp64 per lembar saham ya. Jadi ini dividen fullnya 93, dividen interimnya 29 dan dividen finalnya Rp64 per lembar saham. Nah, ini adalah prediksi dividen final untuk di tahun depan guys ya dari saham-saham yang sudah kita bahas. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar guys ya. Gimana nih pendapat teman-teman? Apakah saham-saham ini cocok untuk dijadikan dividen investing? Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar guys ya. Dan jika ada pertanyaan boleh tulis juga di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Invest Saham dan thank you juga atas supportnya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.